Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afroh. Saya Nurlaili. Saya Amratul Inayah. Saya Susanti. Saya Elizabeth Reva. Di sini kami ingin membahas makalah sejarah tentang perubahan masa praksara hingga masa kini. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan dan perkembangannya, mulai dari periode praksara sampai era modern. Kebudayaan adalah hasil dari akal budi manusia yang diwujudkan dalam wujud kebudayaan serta ide, gagasan, tindakan maupun benda. Dalam perkembangannya, kebudayaan berkembang untuk menjawab tantangan alam dan diikuti oleh masyarakat yang dinamis dan perubahan tindakan, pola pikir, kebiasaan ke arah yang lebih positif dan maju yang meninggalkan kebudayaannya sebelumnya. Perkembangan kebudayaan terwujud karena manusia sebagai pelaku menjawab tantangan alam untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Manusia dan kebudayaan cenderung terikat dikarenakan manusia bergerak tidak hanya menurut hasrat ataupun memikirkan makan saja, namun sudah berpikir dan menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Seiring keinginan manusia yang terus meningkat, maka penemuan-penemuan baru tercipta dalam berbagai bentuk yang menunjang kehidupan manusia. Dan manusia tidak hidup dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kebudayaan akan diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Perkembangan dan perubahan manusia, baik itu dalam kelompok yang besar maupun kecil, tentunya akan mempengaruhi perkembangan kebudayaan itu sendiri. Karena peran manusia adalah sebagai pendukung kebudayaan. Kebudayaan dapat berubah karena beberapa faktor. Pertama, yaitu karena faktor intent dari dua kelompok masyarakat, dan kedua karena masuknya budaya dari luar. Kunci penting masuknya budaya luar adalah hubungan suatu masyarakat yang melahirkan kebudayaan dan hasil-hasil kebudayaan baru. Hasil-hasil kebudayaan dapat dilihat dan dirasakan, yaitu benda atau bisa disebut artefak. Benda-benda dibuat oleh manusia tentu memiliki tujuan dan fungsinya. Selain itu, menandakan bahwa perkembangan pikiran manusia dan membuktikan bahwa di periode-periode sebelumnya terdapat kehidupan manusia dan perkembangannya di suatu daerah. Di Indonesia memiliki banyak kebudayaan dan hasil-hasil kebudayaan adalah hasil dari perkembangan dari periode-periode sebelumnya. Temuan yang menjadi tonggak awal penelitian praaksara di Indonesia adalah penemuan Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di Trinil. Di samping itu, penemuan-penemuan artefak yang tersebar di kawasan Indonesia juga menambah keyakinan bahwa di periode sebelumnya ada manusia serta kebudayaannya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah kami, yaitu 1. Apa yang dinamakan para masa praaksara. 2. Apa perbedaan masa praaksara dengan masa kini. 3. Mengapa kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan masa lalu. C. Tujuan makalah. Tujuan makalah ini adalah untuk 1. Mengetahui pengertian masa praaksara. 2. Mengetahui perbedaan masa praaksara dengan masa kini. 3. Mengetahui mengapa kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan masa lalu. Pengertian masa praksara. Masa praksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi, masa praksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu juga zaman logam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih mendalam tentang zaman batu. Zaman batu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa periode, seperti zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan juga zaman batu besar, Megalitikum. Seperti apa penjelasan dari masing-masing? Yuk kita simak. 1. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua disebut juga dengan istilah Paleolitikum. Alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar. Beberapa peralatan di batu zaman Paleolitikum, misalnya kapak penembas dan juga alat-alat seperti.
2. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Beralih ke zaman Batu Tengah, di sini peralatan batu yang digunakan oleh manusia purba sudah mulai ada peningkatan. Peralatan batu yang semula masih besar dan kasar, kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya seperti pebble atau kapak Sumatera dan juga mata panah yang terbuat dari batu. Di masa ini, manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya Kedokenmodinger, sampah sisa-sisa makanan seperti kulit atau kerang, dan juga Abrishofroch atau cerukan atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal. 3. Zaman Batu Baru Neolitikum. Zaman batu selanjutnya adalah zaman batu baru atau disebut juga dengan Neolitikum. Berbagai peralatan juga semakin inovatif, sebut saja kapak persegi dan juga kapak lonjong. Untuk kehidupan masyarakat di zaman ini juga sudah mulai berada pada fase food producing. Selain sudah menetap, mereka juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu yang terakhir adalah zaman batu besar atau yang dikenal dengan zaman Megalitikum. Salah satu ciri khas pada zaman batu ini adalah sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di masa tersebut kepada Tuhan. Disebut dengan zaman batu besar karena beberapa produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batu-batuan besar. Contohnya seperti menhir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, waruga, punden, berunda, dan patung-patung. B. Perbedaan masa praksara dengan masa kini. Terdapat banyak perbedaan yang mencolok apabila kita membandingkan masa praksara dengan masa sekarang. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. Masa praksara disebut demikian karena masa tersebut manusia belum mengenal tulisan. Sementara pada masa sekarang, tulisan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian manusia. Pada masa praksara, manusia secara umum masih hidup nomaden atau berpindah-pindah. Sementara pada masa sekarang, manusia sudah hidup menetap. Pada masa praksara, penguasaan teknologi manusia masih sebatas teknik membuat perkakas, logam, dan semacamnya. Sementara pada masa sekarang, teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari semua aspek kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, pada masa praksara, manusia hidup berkelompok dan dipimpin oleh kepala suku. Pada masa sekarang, manusia hidup dalam identitas kebangsaan dan kenegaraan yang dipimpin oleh presiden. Berkaitan dengan peristiwa sejarah yang merupakan perubahan dalam kehidupan manusia di masa lalu. John Dewey 1959 menganjurkan bahwa dalam penulisan sejarah harus menulis masa lampau dan sekarang. Sejarah harus bersifat instrumental dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Dengan kata lain, John Dewey menyatakan bahwa sejarah harus dapat memecahkan masalah masa kini. Peristiwa yang terjadi di masa kini merupakan akibat dari perubahan yang terjadi di masa lalu. Mengapa terjadi global warming? Penyebab permasalahan global yang utama karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab di masa lalu, terutama pembabatan hutan yang tidak terkendali baik legal maupun ilegal. Perubahan di pemanfaatan hutan untuk tanaman kelapa sawit menyebabkan semakin sempitnya lahan hutan. Di bidang politik, pada saat ini kepemimpinan Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Rakyat bisa memilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu calon legislatif diikuti oleh 16 partai politik. Bahkan pada awal pemilu 1999 diikuti 48 partai politik. Apabila ditelusuri, perubahan terjadi secara signifikan, bahkan berlebihan merupakan wujud dari terbukanya penekangan politik pada era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemilihan presiden dilakukan oleh anggota DPR, MPR, atau dengan sistem perwakilan. Aspirasi rakyat kadang tidak sesuai dengan aspirasi para wakil rakyat sehingga tidak sejalan. Sejak tahun 1973 menganut sistem 3 partai, sehingga kurang menampung dan mewakili seluruh unsur masyarakat yang bineka tunggal ika. Ada kecenderungan rakyat tidak peduli, apatis terhadap kehidupan demokrasi Indonesia. Peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan tonggak awal terjadinya perubahan Bab 3 penutup.
Yang pertama ada kesimpulan. Masa praksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu atau logam sebagai teknologinya kala itu. Zaman batu sendiri terbagi menjadi beberapa periode seperti zaman batu tua atau Paleotikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, dan juga zaman batu besar Megalitikum. Terdapat banyak perbedaan yang mencolok apabila kita membandingkan masa praksara dengan masa sekarang. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masa praksara manusia secara umum masih hidup nomaden atau berpindah-pindah, sementara masa sekarang manusia sudah hidup menetap. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan masa lalu. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Hal ini karena setiap peristiwa saling berkaitan dan terdapat adanya hubungan kualisitas sebab akibat. Setiap peristiwa-peristiwa dalam sejarah saling terkait karena peristiwa sejarah tidak terdiri sendiri, namun terdapat hubungan kuasalitas atau sebab akibat. Hal ini menyebabkan peristiwa searah di masa lalu masih memiliki pengaruh hingga sekarang. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi